Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai freelance. Perkenalkan, nama saya Cika Dida Dewanti dengan NIM 1202232270 dari grup 3 kelas SI 4607. Pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai overview of freelance. Mengenai definisi freelance. Freelance ialah koneksi logis dengan perangkat serupa lainnya. Menempatkan perangkat ke dalam berbagai VLAN memiliki karakteristik yaitu: 1. Menyediakan segmentasi berbagai grup perangkat pada switch yang sama. Kedua, menyediakan organisasi yang lebih mudah untuk dikelola. Ketiga, broadcast, multicast, dan unicast dilakukan pada VLAN individu secara terisolasi. Keempat, setiap VLAN memiliki alamat IP yang unik, dalam artian berbeda dari yang lain. Kelima, domain broadcast akan lebih kecil. Manfaat freelance. Menggunakan freelance termasuk menguntungkan karena domain broadcast akan lebih kecil. Kedua, keamanan akan lebih meningkat. Ketiga, efisiensi IT lebih meningkat. Keempat, biaya akan menjadi berkurang. Kelima, kecepatan transmisi data akan lebih cepat. Tipe-tipe freelance. Freelance terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada default freelance, yaitu ada freelance 1 terdiri dari default freelance, default notifikasi freelance, default management freelance. Mereka semua tidak dapat di-delete atau di-rename. Lalu kedua ada data freelance, digunakan untuk user generated traffic seperti email dan web traffic. Ketiga ada notif freelance, digunakan hanya untuk trunk list. Keempat ada manajemen freelance, digunakan untuk SSH dan Telenet VTY. Selanjutnya di sini ada freelance in a multi-switch environment. Ada definisi dari freelance trunks. Trunk ialah link point-to-point antara dua perangkat jaringan. Fungsi trunks pada Cisco ialah untuk mengizinkan lebih dari satu freelance. Kedua, memperluas freelance ke seluruh jaringan. Ketiga, mendukung semua freelance secara default. Keempat, serta mendukung trunking 802.1Q. Selanjutnya ada network without freelance dan network with a freelance. Di dalam network without freelance, tanpa freelance, semua perangkat yang terkoneksi akan menerima broadcast, multicast, dan semua unicast. Lalu, di dalam network without freelance, tanpa layer 3 freelance, seluruh freelance tidak akan bisa berkomunikasi. Ini ada voice freelance tagging. Voice freelance tagging atau VoIP terdiri dari 3 point switch. Fungsi dari tagging ada beberapa, yaitu voice VLAN di-tag oleh layer 2 class of service yang sesuai. Yang kedua, akses VLAN juga bisa di-tag oleh layer 2 class of service. Ketiga, akses VLAN tidak di-tag, dalam artian tidak ada layer 2 pada class of service. Selanjutnya ada VLAN configuration. Ada cara membuat VLANs. VLAN tersimpan di dalam data VLANs. Cara membuat VLANs ialah dengan mode global. Caranya sebagai berikut. Pertama, masukkan ke global configuration mode, lalu ketik config terminal. Yang kedua, membuat VLANs dengan nomor yang valid. Caranya VLANs spasi VLANs strip ID. Yang ketiga, spesifikasi nama yang unik. Caranya nama spasi VLAN strip nama. Lalu keempat yaitu return atau kembali ke privilege dengan caranya ketik and. Lalu yang terakhir, enter global configuration mode. Caranya itu configure terminal. Cara membuat VLAN port assessment. Cara membuat VLAN port assessment yaitu: yang pertama, konfigurasi terminal. Kedua, interface spasi interface strip ID. Yang ketiga, switch port spasi mode spasi akses. Yang keempat,
yaitu sweet spot spasi akses spasi VLAN strip ID. Yang terakhir adalah N. Cara mengkonfigurasi trunks. VLAN port assessment dapat mengkonfigurasi trunks dengan cara yang pertama konfigur terminal, yang kedua interface spasi interface strip ID, yang ketiga switch port mode trunks, lalu yang keempat switch port trunks, kelima notif spasi VLAN strip ID, yang terakhir yaitu switch port trunk allowed VLAN spasi VLAN strip list. Lalu berikutnya ada VLAN trunks. VLAN trunks berfungsi untuk mengakomodasi konfigurasi jaringan komputer fisik ke dalam sejumlah domain siaran. Meskipun domain siaran berbeda, jalur yang dilewati VLAN bisa melewati perangkat penghubung yang sama. Contohnya seperti penyedia layanan kabel optik atau fiber optik di Indonesia mengkonfigurasi VLAN dengan cara Cisco atau MikroTik. Berikutnya ada dinamika trunking protokol. Karakteristik DTP. Dynamic Trunking Protocol atau DTP ialah protokol Cisco yang dipatenkan. Karakteristik dari DTP ialah aktif secara default pada skala Catalyst 2960 dan 2950. Yang kedua, dinamis otomatis secara default pada skala 2960 dan 2950. Yang ketiga, dapat dimatikan dengan perintah non-negotiate. Yang keempat, dapat dinyalakan kembali dengan mengatur antarmuka ke dinamis otomatis. Yang terakhir, mengatur skala ke batang statis atau akses statis akan menghindari masalah negosiasi dengan switch port trunks mode switch ports atau perintah akses mode switch port. Negosiasi interface mode. Perintah switch port mode memiliki opsi tambahan gunanya untuk menghentikan negosiasi DTP. Opsi lainnya ada yang pertama akses, ialah mode akses permanen dan bernegosiasi untuk mengubah tautan tetangga menjadi tautan akses. Yang kedua, dynamic auto, ialah akan menjadi antarmuka trunk jika antarmuka tetangga diatur ke trunks atau mode yang diinginkan. Ketiga, dynamic disable, ialah secara aktif berusaha menjadi bagasi dengan bernegosiasi dengan mobil lain atau antarmuka yang diinginkan. Keempat, trunk ialah permanent trunking mode and negotiation to convert the neighboring link into a trunk link. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.